Oke, hari ini kami dari kelompok 3 akan presentasikan tentang RPA atau Robotic Process Automation. Di kelompok ini ada terdiri dari, mungkin bisa memperkenalkan diri. Ada saya Ahmad Habibi Marjan. Saya Regina Deva Karisa. Saya Dinda Talia Fahira. Saya Francesco Michael Kusuma. Perkenalkan, saya Venantius Adi Nugroho. Saya Diana Trihandaya. Saya Vini Putiasa. Dan saya Maduli Suhada M. Nah, untuk memulainya, saya akan memberikan beberapa pengantar terlebih dahulu. Seringkali kan kita lihat di perusahaan itu terdapat pekerjaan-pekerjaan yang sangat membosankan dan terkadang sangat repetitif. Seperti terkadang mengisi form, lalu kita juga terkadang melihat ada orang yang memeriksa data, lalu melakukan penyalinan, dan lain-lainnya. Pekerjaan ini tentu saja sangat membosankan dan sangat menjengkelkan bagi para pekerja itu. Tapi apa boleh buat, itu adalah pekerjaan mereka karena mereka telah digaji di perusahaan tersebut. Nah, tetapi apakah ada solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang terkadang sangat membosankan bagi para pekerja tersebut? Nah, ternyata memang ada salah satu solusi yang dapat digunakan, yaitu dengan mengimplementasikan RPA atau biasa disebut sebagai Robotic Process Automation. Seperti namanya sendiri, RPA mengotomatisasikan proses-proses yang robotik dengan menggunakan program atau robot. Hal tersebut dilakukan supaya kinerja perusahaan lebih efisien. Robotic Process Automation pada dasarnya menggunakan teknologi software terbaru dan tercanggih untuk menangani pekerjaan komputer yang bersifat sangat terstruktur, rutin, dan repetitif. Walaupun RPA kedengaran seperti alat yang maha berguna, RPA memiliki beberapa limitasi, yaitu RPA hanya ideal pada pekerjaan yang tidak ada campur tangan manusia. Jenis pekerjaan seperti itu sering dinamakan unattended task. Ciri-ciri dari unattended task adalah berulang atau repetitif, didorong oleh aturan, terstruktur, dan didorong oleh jadwal atau event. Selain itu, RPA juga bisa membantu pada pekerjaan yang membutuhkan sedikit campur tangan manusia atau yang sering disebut attended task. Perbedaan dari attended task dan unattended task adalah pada attended task bersifat semi terstruktur, berhadapan dengan pelanggan dan juga harus di-trigger secara manual. RPA sama sekali tidak bisa menggantikan pekerjaan yang 100% campur tangan manusia, yaitu manual task. Ciri-ciri dari manual task adalah berdasarkan judgement, terfokus pada pelanggan, memecahkan masalah, tidak terstruktur, dan menambah nilai. Nah, kalau gitu, bidang apa saja sih yang sebenarnya cocok dikerjakan dengan RPA? Oke, mari kita lihat tabel berikut. Tabel berikut ini menjelaskan mengenai potensi fungsi-fungsi pada industri yang bisa ditangani dengan RPA. Terlihat bahwa RPA sangat berguna dalam mengotomatisasi proses-proses yang spesifik pada industri tersebut. Bisa dilihat di sini yang berwarna oranye itu berarti lebih gampang diimplementasikan dengan RPA. Contohnya ini ya, misalkan dalam industri perbankan kita bisa membuat fungsi aktivasi kartu yang otomatis misalkan. Sedangkan bidang yang sangat sukar dilakukan oleh RPA adalah human resource. Bisa dilihat di sini hampir semuanya biru yang menandakan bahwa potensi penggunaan RPA-nya kecil. Hal ini mendukung teori yang telah kami paparkan sebelumnya, karena pekerjaan pada human resource tentunya sangat membutuhkan campur tangan manusia, atau yang kita sebut sebagai manual task. Contohnya adalah sini bisa melihat hiring. Hiring misalkan kan memilih dari banyak sekali
pelamar pekerja gitu di perusahaan, itu kan pasti perlu banyak pertimbangan dan human connection gitu. Nah, hal-hal seperti itu sangat sukar diimplementasikan dengan RPA. Oke, selanjutnya keunggulan dari RPA. Nah, beberapa contoh keuntungan atau keunggulan dari penggunaan robotic process automation ini adalah diantaranya RPA itu memungkinkan penghematan biaya operasional yang harus dikeluarkan misalnya oleh perusahaan dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi karena RPA ini dapat bekerja selama 24 jam dalam sehari. Kemudian selain itu, penggunaan RPA juga dalam suatu perusahaan itu dapat meminimalisir human error yang mungkin terjadi. Setelah menganalisis robotic process automation lebih lanjut, sebenarnya ada kelemahan yang mungkin tidak kita sadari dari robotic process automation ini. Karena RPA sendiri lebih banyak mengalami kegagalan daripada keberhasilan. Seperti halnya teknologi otomasi, robotic process automation berpotensi untuk mengancam mata pencarian 230 juta atau lebih pekerja. Selain itu, RPA juga tidak dapat diterapkan di setiap perusahaan ataupun pekerjaan. Misalnya, sebagai financial analyst, RPA hanya membuat laporan keuangan, namun tidak dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen. Hal ini merupakan kelemahan RPA yang bisa dijadikan peluang oleh para akuntan. Kelemahan RPA lainnya adalah saat memasang ribuan bot dibutuhkan waktu lebih lama dan lebih kompleks, serta pengeluaran yang lebih besar. Platform tempat bot berinteraksi sering berubah, dan fleksibilitas yang diperlukan tidak selalu terkonfigurasi ke dalam bot. Hal inilah yang mengakibatkan banyak manajemen yang tegas menolak menginstal bot baru. Nah, dari pembahasan RPA ini, kelompok kami menarik kesimpulan bahwa RPA itu sebenarnya dapat membawa banyak perubahan pada dunia industri. Banyak perubahan positif yang dapat dibawa RPA sendiri, seperti menambahkan efektivitas pekerjaan, meningkatkan kualitas kerja, dan juga menekan biaya. Tapi seperti yang sudah kita lihat bahwa ternyata RPA juga memiliki beberapa kelemahan, kita juga harus berhati-hati dalam penggunaan RPA yang berlebihan, karena bila digunakan secara bertanggung jawab dapat mengancam banyak pekerjaan. Oke, itulah presentasi kami tentang RPA atau Robotic Process Automation. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.